Halo semuanya, teman-teman semua pernah nggak sih naik roller coaster? Roller coaster itu apa sih? Terus, apa nih yang mau kita bahas hari ini? Selamat datang di penjelasan seputar dinamika rotasi roller coaster. Sebelum itu, mari kita lihat apa sih itu definisi dari roller coaster. Roller coaster adalah wahana permainan berupa kereta yang berjalan di atas rel khusus dari baja atau kayu dengan kecepatan tinggi, tanjakan tajam, turunan curam, dan putaran yang dirancang untuk memberikan sensasi yang mendebarkan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana penerapan usaha dan energi yang bekerja dalam roller coaster. Nah, selanjutnya itu merupakan penerapan konsep usaha dan juga konsep energi pada roller coaster. Jadi usaha itu dalam fisika itu merupakan hasil kali antara gaya dan juga perpindahan benda yang searah dengan gaya tersebut. Jadi W sama dengan F dikali dengan S. Nah, pada roller coaster, usaha itu terjadi saat mesin dan rantai itu menarik kereta ke puncak lintasan pertama. Jadi mesin itu akan memberikan gaya ke atas sehingga kereta itu akan berpindah ke ketinggian tertentu. Jadi semakin besar massa kereta dan semakin tinggi lintasannya, maka semakin besar usaha yang akan dibutuhkan. Nah, selain itu, saat kereta itu menuruni lintasan, gaya gravitasinya juga akan melakukan usaha terhadap kereta, sehingga kecepatannya itu akan bertambah. Jadi, usaha pada roller coaster itu akan berpengaruh penting dalam memulai dan juga mengubah gerak daripada kereta. Nah, selanjutnya itu merupakan tahap persiapan. Jadi, akan membangun cadangan energi. Nah, pertama perjalanannya itu akan dimulai ketika motor penarik atau biasanya itu menggunakan rantai akan menarik kereta ke puncak bukit pertama yang paling tinggi. Jadi, energi potensial gravitasi itu akan bekerja pada tahap ini. Nah, di puncak ini, kereta itu akan memiliki energi potensial maksimum dan akan bergantung pada ketinggian dan juga massa. Jadi, semakin tinggi bukitnya, maka akan semakin besar tabungan ataupun cadangan energi yang dimiliki kereta untuk menyelesaikan seluruh lintasan. Nah, pada titik ini, kecepatan kereta itu sangat rendah atau sama dengan 0. Jadi, jika kita mau untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan energi potensial gravitasi sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, selanjutnya adalah tahap meluncur yang dimana perubahan tersebut terjadi menjadi gerak. Pada tahap ini, kereta mulai turun dari puncak. Energi potensial yang sebelumnya tersimpan karena ketinggian perlahan berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Semakin ke bawah kereta meluncur, maka kecepatan kereta semakin meningkat karena energi kinetiknya bertambah. Puncak kecepatan terjadi di titik terendah lintasan. Nah, rumusnya adalah energi kinetik sama dengan 1/2 massa kali kecepatan kuadrat. Rumus ini menunjukkan bahwa energi dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Jadi, semakin cepat kereta melaju, maka semakin besar energi kinetiknya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap naik bukit berikutnya. Ketika kereta mulai naik ke bukit berikutnya, terjadi perubahan energi lagi, di mana energi kinetik yang tadinya besar akan berkurang karena digunakan untuk melawan gravitasi dan berubah kembali menjadi energi potensial yang dimana rumusnya adalah EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Dari rumus ini kita bisa melihat bahwa energi potensial bergantung pada massa, gravitasi, dan ketinggian. Semakin tinggi posisi kereta, maka semakin besar juga energi potensialnya. Namun biasanya bukit kedua lebih rendah karena sebagian energi sudah hilang akibat gesekan dan bunyi.
Berikutnya yaitu prinsip kerja putaran atau looping pada roller coaster. Saat melewati lintasan melingkar, kereta harus memiliki kecepatan yang cukup supaya dapat menghasilkan gaya sentripetal yang menjaga kereta tetap berada di rel. Gaya ini selalu mengarah ke pusat lingkaran dan berfungsi menahan kereta agar tidak terlepas. Bahkan saat berada di posisi terbalik di bagian atas loop, kecepatan kereta paling besar berada di bagian bawah loop dan berkurang saat naik ke atas. Tetapi kecepatan tetap harus cukup agar gaya sentripetal masih bekerja dengan baik. Bila kecepatannya terlalu kecil, maka kereta bisa jatuh karena dia tidak mampu mempertahankan geraknya mengikuti lintasan melingkar. Selain dari usaha dan energi, terdapat juga impuls dan momentum yang bekerja dalam roller coaster. Impuls adalah suatu gaya yang diberikan pada suatu objek dalam waktu tertentu, di mana impuls memiliki simbol yaitu I. Dan untuk persamaan impuls ada dua, yaitu untuk rumus impuls yang pertama adalah F dikali delta T atau gaya dikali perubahan waktu. Lalu rumus impuls yang kedua adalah perubahan momentum, di mana momentum akhir dikurangi oleh momentum akhir dikurang momentum awal. Lalu selanjutnya untuk penerapan impuls pada roller coaster. Untuk pada roller coaster di dunia nyata, impuls diterapkan pada bagian akhir, di mana pada bagian akhir rel kereta atau objek yang melaju itu diberikan impuls atau suatu gaya yang berlawanan arah atau negatif agar objek tersebut dapat berhenti. Momentum merupakan sebuah pengukuran atau scale yang mengukur kesukaran suatu benda untuk berhenti. Rumusnya itu P sama dengan M dikalikan V atau massa dikalikan velocity atau kecepatan. Jadi dalam momentum itu mengukur kesukaran benda. Contohnya sebuah mobil sedang bergerak dengan kecepatan sekian dan massa sekian. Momentum yang ditimbulkan mobil adalah P sama dengan massa mobil dikalikan dengan kecepatan dari mobil. Nah, dalam konteks ini, di roller coaster terdapat banyak faktor, salah satunya momentum. Momentum dalam roller coaster dapat kita hitung dengan cara menambahkan semua massa dari orang-orang yang menaiki roller coaster tersebut, serta massa roller coasternya sendiri dikalikan dengan kecepatan roller coaster. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang penerapan konsep dinamika rotasi. Kelompok kami menerapkan konsep dinamika rotasi, khususnya momen inersia pada roda. Momen inersia sendiri adalah ukuran kelembaman suatu benda terhadap gerak rotasi yang menunjukkan seberapa sulit benda akan memulai untuk berputar maupun akan sulit untuk dihentikan. Nah, besarnya momen inersia ini dia dipengaruhi oleh massa benda dan juga jarak terhadap sumbu putar. Semakin besar massa atau semakin jauh jarak massa dari pusat, maka semakin besar juga momen inersianya. Pada proyek ini juga, roda itu dimodelkan sebagai silinder pejal karena memiliki bentuk yang bulat penuh dan juga dia punya massanya itu merata. Rumus momen inersia untuk silinder pejal adalah setengah dikali massa dan juga dikali jari-jari kuadrat. Hal ini berarti jika roda memiliki massa atau jari-jari yang lebih besar, maka roda akan lebih sulit untuk diputar. Saat roda bersentuhan dengan rel, maka gaya gesek akan bekerja pada tepi roda dan juga akan menghasilkan torsi. Nah, torsi inilah yang akan menyebabkan roda berputar sesuai dengan hukum Newton untuk rotasi. Torsi itu sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Dari hubungan ini dapat disimpulkan bahwa jika momen inersia kecil, maka roda akan lebih mudah dipercepat. Sebaliknya juga, jika momen inersia besar, maka roda akan lebih sulit untuk berubah kecepatannya. Selain itu, saat roda berputar, titik pada tepi roda memiliki percepatan linear yang sebanding dengan percepatan sudutnya. Semakin cepat roda tersebut berputar, maka gerakan maju benda juga akan semakin cepat jadi. Dalam mini project ini, momen inersia berperan sangat penting dalam menentukan bagaimana roda tersebut berputar. Sementara torsi memiliki fungsi untuk mengubah kecepatan perputaran tersebut. Selanjutnya adalah torsi atau momen gaya.
Torsi atau momen gaya merupakan besaran fisika yang mengukur tentang kemampuan gaya yang memutarkan suatu benda terhadap suatu poros atau titik pusat tertentu. Dalam roller coaster, suatu roda dan rel bergesekan langsung yang menciptakan gaya gesek statis. Gaya gesek ini tidak hanya mendorong atau menahan roda secara linear, namun juga bekerja terhadap suatu jarak dari suatu titik pusat tertentu. Torsi memiliki persamaan ialah T sama dengan R dikali F. R merupakan jari-jari dari roda dan F merupakan gaya yang bekerja. Semakin besar gaya dan semakin jauh jaraknya dari poros, maka semakin besar juga torsi yang dihasilkan. Dalam hukum Newton 2 rotasi, tertulis bahwa ialah T sama dengan I dikali dengan A. I di sini merupakan momen inersia yang mengukur tentang tingkat kemalasan suatu roda. Roda karena ialah benda yang berputar. Berarti inersi yang di sini yang dihitung ialah kemalasan suatu benda yang berputar. Selanjutnya adalah A yang merupakan percepatan sudut. Jika digabungkan kedua rumus ini ialah R dikali F sama dengan inersia dikali dengan alfa. Dari kedua persamaan ini dapat dinyatakan bahwa apabila suatu momen inersia lebih besar, maka roda akan lebih sulit dipercepat atau lebih lambat. Dan jika apabila momen inersianya lebih kecil, maka roda akan lebih mudah untuk dipercepat. Dalam roller coaster terjadi pengereman. Dalam pengereman ini menghasilkan torsi negatif. Mengapa? Pada saat pengereman, gaya gesek yang dijalankan akan berlawanan arah dengan arah putaran roda. Maka dari itu, torsi yang dihasilkan ialah negatif. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil ialah 1. Torsi menentukan seberapa cepat perubahan putaran roda. Yang kedua, momen inersia menentukan seberapa sulit roda dipercepat atau diperlambat. Selanjutnya, mari kita lihat proyek mini dari miniatur roller coaster. Miniatur roller coaster ini adalah proyek sederhana dari kardus daur ulang yang memiliki lintasan berkelok dan bertingkat yang memanfaatkan gravitasi untuk menggerakkan kelereng dari titik start hingga end dengan bantuan dinding pembatas agar tetap di jalur. Proyek ini bermanfaat sebagai media pembelajaran konsep fisika seperti energi potensial, energi kinetik, dan gaya gesek sekaligus melatih kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, ketelitian, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan roller coaster sederhana. Jadi yang pertama, membuat tiang penyangga dengan berbagai ukuran, lalu menempelkannya pada kardus. Yang kedua, membuat lintasan kertas berbentuk U sebagai jalur kelereng. Yang ketiga, membentuk lintasan lurus dan tikungan sesuai kebutuhan. Yang keempat, merakit lintasan dari titik tertinggi ke yang lebih rendah. Yang kelima, memastikan sambungan halus agar kelereng berjalan dengan lancar. Yang keenam, menambahkan elemen seperti lock atau terowongan itu opsional. Jadi yang terakhir, melakukan uji coba dan perbaikan jika ada kesalahan. Cara penggunaan dari mini project roller coaster ini yaitu kelereng ditempatkan di posisi start atau posisi awal, lalu dibiarkan jatuh mengikuti jalur yang telah dibuat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.